Halo teman-teman semua, kita kembali dalam seri kuliah postkolonialisme. Kita sudah membahas banyak hal di seri-seri postkolonialisme sebelumnya. Nah, kita sudah melihat teman-teman bagaimana warisan kolonial ternyata masih hidup dalam kebudayaan kita, dalam bidang pendidikan juga, dalam dunia ekonomi, sampai juga media. Tapi kali ini teman-teman, saya ingin mengajak kita bersama untuk bergerak dari pertanyaan tentang apa yang sesungguhnya terjadi, menjadi atau bergerak ke arah lalu apa yang bisa kita lakukan. Jadi supaya kita tidak hanya berbicara tentang permasalahan, tetapi juga kita bicara tentang aksi. Jadi teman-teman, teori postkolonial itu memang sering kali hanya jadi bahan perbincangan atau setidaknya bahan kuliah ya, yang ada mungkin di kajian ilmu budaya, kajian antropologi atau sosiologi, dan biasanya hanya berakhir sebagai tumpukan buku, tumpukan makalah atau esai yang mana di dalamnya ada begitu banyak istilah-istilah yang rumit. Tapi teman-teman, kalau postkolonialisme ini ada di tangan yang tepat, teori postkolonial ini bisa jadi senjata ya untuk perubahan yang nyata, yang real gitu. Nah, hari ini kita akan coba melihat bagaimana konsep postkolonial itu menginspirasi berbagai macam aktivisme atau dalam hal ini adalah gerakan-gerakan sosial dan juga politik ya, yang memang sudah terbukti mengubah dunia. Nah, jadi begini, sebelum ke sana mari kita bicara dulu bagaimana ya menggeser dari wacana menjadi aksi ketika kita bicara postkolonial, teori postkolonial. Jadi postkolonialisme itu sendiri teman-teman, itu ya memang menjadi konsumsi para akademisi ya, para peneliti dan para aktivis. Tetapi postkolonialisme itu sendiri sebagai sebuah teori itu bisa jadi bahan bakar perlawanan di banyak belahan dunia. Kita mulai saja dari gelombang besar setelah misalnya ya setelah Perang Dunia II, di mana gerakan dekolonisasi itu muncul di benua Afrika dan juga Asia. Nah, misalnya di India sendiri, misalnya kalau teman-teman ingat, ada Mahatma Gandhi yang meskipun dia tidak mengatakan dirinya adalah seorang pemikir postkolonial, tetapi dalam perjuangan dia yang memilih perlawanan tanpa kekerasan melawan Inggris itu aksi dia sendiri itu sebenarnya merupakan wacana postkolonial. Atau misalnya di Ghana ya, gerakan dekolonisasi atau gerakan menghilangkan atau menghapuskan kolonialisasi juga muncul oleh tokoh Kwame Nkrumah ya, nama tokohnya Kwame Nkrumah ya. Dia seorang tokoh yang memimpin Afrika untuk berupaya keluar dari jerat penjajahan ya. Atau kalau kita bicara di Indonesia saja ya, di Indonesia jelas ya kita punya banyak sekali tokoh, ada Soekarno, ada Syahrir, ada Tan Malaka yang jelas lantang berbicara tentang hati-hati adanya neokolonialisme. Ya, utamanya Soekarno, dia selalu menyebut kata itu ya, neokolonialisme. Semacam bentuk baru eksploitasi yang benderanya sudah tidak kolonial lagi, tapi sifat-sifatnya masih sama persis dengan kolonialisme. Kemudian kita juga bisa menarik banyak pelajaran lain juga dari berbagai macam wilayah tentang bagaimana ada upaya untuk menghilangkan sistem kolonial dari bangsa mereka. Nah, kemerdekaan itu tentu saja, atau dekolonisasi itu tentu saja hanyalah awal ya. Karena dekolonisasi yang sejati itu kan artinya kemampuan untuk tidak hanya lepas dari penjajahan, tapi menata ulang ekonomi, pendidikan, dan budaya secara mandiri, supaya tidak lagi bergantung pada
sang penjajah gitu ya. Jadi dalam konteks ini saya tidak bicara tentang persemakmuran ya, misalnya negara-negara yang lepas dari penjajahan tetapi secara manajemen itu masih dikelola oleh negara yang pernah menjajah, bukan itu. Yang saya bahas sebagai dekolonisasi adalah wilayah-wilayah yang benar-benar secara mandiri, merdeka, terlepas dari sistem penjajahan itu. Nah, meski negara-negara itu akhirnya merdeka, termasuk kita, masyarakat pribumi di banyak tempat akhirnya masih hidup, ya masih sama hidupnya nasibnya di pinggiran ya. Mereka masih terpinggirkan, sama seperti ketika kolonial masih bercokol di tempat itu, ketika kebijakan-kebijakan yang ada tidak pernah menjadikan mereka menjadi setara dengan saudara-saudara sebangsanya. Nah, tetapi dalam perkembangan selanjutnya ada kesadaran nih dari masyarakat lokal yang mulai menyadari bahwa meskipun sudah berganti pemimpin, tidak lagi bangsa asing, tetapi karakter penjajahan itu masih muncul oleh bangsanya sendiri. Sehingga kemudian muncul gerakan pemberontakan untuk mengingatkan kembali. Nah, ini muncul misalnya di Meksiko, ada satu gerakan yang dikenal dengan nama Gerakan Zapatista, di mana mereka menolak tanah-tanah pertanian mereka dikuasai oleh korporasi. Yang dalam hal ini akhirnya korporasi yang dikelola oleh pemimpin nasional ini punya jaringan dengan negara-negara asing juga akhirnya. Nah, itu. Atau misalnya di Amerika Serikat sendiri itu ada protes yang dikenal dengan nama protesnya itu Standing Rock ya. Di mana warga pribumi Amerika dalam hal ini adalah Indian itu menentang pipa-pipa minyak yang mengancam tanah ulayat leluhur mereka atau tanah ulayat para kelompok-kelompok suku Indian di Amerika. Nah, gerakannya namanya Standing Rock gitu ya. Atau misalnya di negara tetangga kita di Australia ya, di sana juga ada perjuangan kaum aborigin untuk menuntut pengakuan atas tanah yang memang dirampas oleh datangnya secara besar-besaran masyarakat atau warga Inggris ya ke Australia. Nah, dekolonisasi dalam konteks ini kemudian bukan hanya bicara tentang mengusir penjajah, tetapi juga bagaimana mengembalikan hak yang dimiliki pribumi yang telah lama diambil, gitu ya. Dan bukan hanya berakhir sebagai sebuah kesepakatan di atas kertas saja, tetapi betul-betul mereka menuntut adanya pengembalian hak sebagai pribumi. Nah, pribumi itu sendiri merupakan istilah yang dalam postkolonialisme atau teori postkolonial memang masih banyak diperdebatkan ya, apakah itu pribumi gitu ya. Tapi yang saya maksud di sini adalah bahwa urutan sejarahnya adalah ketika dekolonisasi selesai, kemudian mulai muncul perjuangan untuk membela kelompok yang mendiami sebuah tempat itu untuk pertama kalinya. Itu kalau untuk menghindari kata pribumi. Kemudian ada gerakan-gerakan lain teman-teman yang nafasnya itu sama dengan nafas postkolonialitas ya, postkolonialisme itu seperti gerakan yang berbasis ras ya, seperti Black Lives Matter yang terkenal di Amerika, yang tampaknya itu hanya isu untuk Amerika Serikat ya, tapi Black Lives Matter itu akarnya itu mendalam teman-teman, dia terhubung langsung sebenarnya ke sejarah kolonialisme dan perbudakan sejak zaman masa Afrika dulu, di mana para penduduknya diambil paksa dan diperbudakkan gitu ya. Jadi hierarki rasial yang diciptakan selama berabad-abad itu ternyata masih membentuk sistem hukum, masih membentuk sistem atau corak ekonomi, bahkan cara masyarakat di negara-negara yang bahkan sudah lepas dari penjajahan gitu ya, yang kemudian
memperlihatkan secara telanjang bagaimana orang kulit hitam tetap ya harus memperjuangkan hak yang setara gitu. Nah, Black Lives Matter tentu saja tidak hanya untuk bicara masalah ketidakadilan ya, tapi juga Black Lives Matter itu juga menggunakan teori yang nyata-nyata, teori postkolonial yang mereka gunakan, dan itu eksplisit untuk menunjukkan sebenarnya bagaimana sistem yang ada itu, hukum, ekonomi, dan cara media menggambarkan orang kulit hitam itu betul-betul merugikan gitu, dan mereka juga melakukan perlawanan untuk itu. Bahkan Black Lives Matter ini tidak hanya berhenti di Amerika, tapi juga memicu aksi yang serupa di Brazil, Prancis, dan Inggris, yang pesannya jelas, yaitu bahwa rasisme secara sistemik itu sebenarnya adalah warisan global dari masa kolonialisme. Jadi itu bukan hanya masalah lokal saja gitu. Kemudian aksi lainnya yang mencoba mengubah dari wacana menjadi tindakan nyata itu juga bisa kita lihat di bidang pendidikan dan juga bahasa. Sekarang coba teman-teman pikirkan, di banyak negara pasca kolonial kita belajar sejarah dari buku yang ditulis dengan sudut pandang kolonial. Misalnya bahasa pengantarnya pendidikan juga sama kan, masih menggunakan bahasa penjajah, kecuali di negara kita. Tetapi di negara-negara seperti Malaysia misalnya, atau di negara-negara Filipina misalnya, mereka menggunakan bahasa Inggris gitu ya, di mana bahasa mereka yang dianggap bisa diterima di sekolah, bahasa di kampus ya bahasa Inggris, bukan bahasa Tagalog gitu misalnya. Lalu sejarahnya juga sejarah versi kolonial, bukan sejarah yang ditulis oleh orang Filipina sendiri misalnya. Nah, atau misalnya disinilah muncul semacam gerakan untuk menolak hal semacam itu, merombak hal semacam itu. Saya tidak terlalu tahu di Filipina bagaimana, tetapi yang saya tangkap itu, yang saya ketahui itu adalah di Afrika Selatan. Di Afrika Selatan itu ada satu gerakan yang disebut sebagai Rhodes Must Fall ya. Rhodes Must Fall, di mana gerakan itu menuntut adanya kurikulum yang lebih merefleksikan sejarah dan pengetahuan otentik Afrika sendiri. Jadi itu contohnya. Jadi di berbagai belahan dunia sebenarnya komunitas pribumi itu sudah mulai bergerak, berjuang menghidupkan kembali bahasa mereka sendiri. Karena apa? Karena bahasa itu kan adalah identitas ya, dan kalau orang atau satu masyarakat kehilangan bahasa ibunya, kehilangan bahasa aslinya, berarti sebenarnya kan mereka juga kehilangan cara pandangnya, cara berpikirnya yang khas gitu. Selain di bidang pendidikan, muncul pula beberapa perlawanan secara dalam bidang ekonomi ya. Karena bentuk kolonialisme yang memang paling licin itu kan memang yang paling tidak terlihat itu kan adalah ekonomi sebenarnya. Banyak negara berkembang misalnya masih sampai hari ini gitu masih bergantung pada ekspor bahan mentah yang kemudian dikuasai oleh perusahaan multinasional, dan apa tuh namanya, jubahnya adalah investasi alias hutang sebenarnya kan. Jadi hal-hal seperti itu tuh sebenarnya juga sudah mulai dilawan oleh satu gerakan yang basisnya mungkin bukan postkolonialisme per se ya, tetapi di situ ada wacana postkolonialnya, yaitu gerakan fair trade ya. Gerakan fair trade untuk melawan sistem free trade ya. Jadi fair trade, perdagangan yang adil itu dilakukan untuk memastikan bahwasannya petani, pekerja itu mereka bisa mendistribusikan barangnya secara independen, bukan oleh korporasi, dan akhirnya bisa mendapat harga yang adil. Nah, atau juga gerakan-gerakan misalnya ekonomi lokal ya, bangga pada produk dalam negeri itu ya, misalnya lokal brand gitu ya. Gerakan ekonomi lokal ini juga menjadi satu gerakan yang baik juga itu dalam bidang ekonomi untuk mulai menggerus kolonialisme dalam bentuk ekonomi ya, di mana
dalam gerakan itu mereka mendorong produksi, kemudian konsumsi di dalam negeri, supaya kekayaan yang ada di dalam negeri itu tidak terus mengalir keluar karena ekspor ya, karena impor gitu ya. Nah, dari apa namanya gambaran gerakan-gerakan nyata yang sudah dilakukan, lalu kita bisa apa? Kita bisa mulainya sebenarnya teman-teman dari hal yang kecil. Kita belajar dululah sejarah secara kritis. Sejarah yang tentu saja bukan hanya satu versi yang diajarkan di sekolah, tapi juga sejarah-sejarah alternatif yang bisa kita temukan di perpustakaan atau toko buku, yang mungkin malah tidak terlalu laku dibeli orang gitu ya. Kita harus mulai mendukung gerakan dekolonisasi yang juga muncul dalam komunitas-komunitas lokal yang juga memperjuangkan brand-brand mereka. Berkualitas atau tidak itu nanti dulu ya, tetapi bahwa mereka ada usaha untuk apa itu namanya mencegat arus produk luar yang terlalu besar gitu. Kemudian hal lain yang bisa kita lakukan adalah kita harus selalu punya kesadaran yang kritis ketika mengkonsumsi media, ketika menonton film, mendengarkan lagu. Kita harus pilih narasi yang membebaskan, bukan yang justru mengekalkan stereotip. Ya, itu semua bisa kita lakukan, teman-teman, hal-hal yang kecil, tetapi menurut saya itu punya impact yang besar ketika dilakukan oleh begitu banyak orang, saya dan Anda. Nah, saya pikir itu saja untuk kuliah hari ini. Sampai jumpa, dan marilah kita terus membuka mata kritis kita dan kemudian bertindak. Terima kasih.